kita berharap ya karena fokusnya sudah bukan lagi SDA tapi lebih ke SDM ya. Nah kalau kita lihat lebih lanjut lagi nih nanti dengan peringkat yang didapatkan oleh Indonesia dengan kenaikan poin tadi kemudian bisa berada di atas negara-negara maju misalnya seperti Jepang dan negara ekonomi besar juga seperti India. Seperti apa ini nanti akan cukup berdampak ke ease of doing business kita. Bahwa selama ini kan kita juga mencoba untuk berada di 50 besar begitu ya atau bahkan lebih dari Ya. itu. Targetnya walaupun belum kesampaian begitu ya sejauh ini Mas Andri, tapi mungkin dari rapot kecil ini bisa bisa dampaknya cukup besar yang Anda lihat. Ya, kembali lagi Mbak Maria bahwa peringkat daya saing ini, meskipun kita lebih tinggi daripada India dan juga Jepang, tetapi perlu diingat bahwa tetangga kita, Malaysia dan Thailand lebih tinggi daripada Indonesia gitu dari sisi peringkat. Jadi masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Nah, berbicara mengenai ease of doing business, ini juga ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Pertama adalah masalah logistik cost yang masih tinggi saat ini. Ya, ini menurut saya jadi salah satu sumber utama bagaimana kegiatan perdagangan juga masih minim di Indonesia dan bahkan kalah dengan Malaysia yang bisa menempuh angka sampai 100% lebih daripada PDB-nya untuk kegiatan perdagangan dan ini Indonesia masih kalah begitu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga biaya energi yang kita miliki gitu ya dengan kenaikan energi yang saat ini sampai 10 US dollar per MMBTU untuk harga gas ini justru industri kita masih kalang kabut gitu ya Mhm. bagaimana mereka bisa bertahan di saat seperti ini. Nah, apalagi kita bisa menjamin agar investasi bisa masuk ke dalam Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana dari institusional sendiri kita perlu jaga ya bahwa dari institusi lembaga pemerintah juga ya tidak berdiri sendiri-sendiri untuk meningkatkan daya saing dari Indonesia gitu. Jadi yang saya melihat bahwa selama ini untuk institusional infrastruktur terutama itu masih berdiri sendiri-sendiri, masih menjadi silo. Jadi Mhm. tidak ada kerjasama yang cukup menyeluruh gitu. Kita sudah punya dua kementerian, Kementerian Investasi dan juga Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Maritim. Ya menurut saya ini justru harusnya ya kerjanya jauh lebih masif lagi untuk Iya. meningkatkan daya saing, terutama bagaimana menghadirkan investasi asing di Indonesia gitu. Jadi ini beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah menurut saya ketika kita berbicara mengenai capaian dari daya saing peringkat dari daya saing kita begitu. Mhm. Sebenarnya solusi-solusi taktis apa sih yang bisa dilakukan mungkin yang secara taktis implementatif bisa langsung dijalankan begitu ya, bukan hanya rapot daya saingnya yang tinggi, tapi misalnya kayak pekerjaan rumah tadi yang poin-poin yang disampaikan oleh Mas Andri, termasuk juga tingginya angka eee, incremental capital output ratio atau ICOR gitu ya, kita ada 7,6% yang membuat akhirnya biaya investasinya cukup bisa memberikan dampaknya cukup besar begitu ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Mungkin yang taktis, implementatif, yang bisa langsung berdampak luas? Betul. Iya baik. Jadi kalau kita melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria terkait dengan ICOR itu punya relevansi dengan ease of doing business kita gitu. Kita sudah memiliki usaha untuk bagaimana mengintegrasikan dari segi administrasi ya untuk membuka bisnis baru atau membuka investasi baru melalui OSS sebagai hasil daripada Undang-Undang Cipta Kerja kita gitu. Kita sudah melakukan upaya tersebut, tetapi yang masih menjadi problem yang mengganjal adalah masalah infrastruktur dan juga institusi tadi yang saya sebutkan. Infrastruktur, bagaimana kita bisa meningkatkan perdagangan kita melalui penurunan tadi ya, penurunan dari logistik cost. Bagaimana caranya untuk menurunkan logistik cost? Saya rasa kita harus berbicara mengenai bagaimana biaya yang kita bisa keluarkan itu bisa didorong lebih rendah untuk distribusi barang gitu. Mhm. Terutama barangnya bukan hanya dari luar ke Jakarta atau mungkin luar ke Surabaya begitu ya, tetapi juga ke daerah-daerah timur lainnya begitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi problem utama bagaimana ternyata lebih mudah atau lebih murah untuk mendapatkan barang dari China ketimbang barang dari let's say Maluku atau Papua. Dan ini
ini menurut saya justru menjadi cerminan bagaimana biaya logistik kita masih tinggi. Yang kedua adalah tadi ya, bagaimana caranya untuk menurunkan harga energi kita begitu. Nah ini kalau kita hanya berfokus pada bagaimana mengalirkan gas gitu ya dari tambang gasnya ke pusat industri, saya rasa itu menjadi hal yang cukup costly begitu ya. Mhm. Kita harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang breakthrough ke depan, bagaimana misalnya kita bisa melakukan importasi dari situ gitu. Jadi harga gas bisa jauh lebih menurun gitu. Ketimbang sekarang ya kita berhadapan dengan harga gas yang masih cukup mahal dan efeknya justru adalah kepada industri kita ke depan adalah bagaimana investor jadi susah untuk masuk ke dalam Indonesia karena tadi ya biaya-biaya yang Iya. sifatnya fundamental itu masih cenderung lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain begitu, Mbak.